Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Felix. Saya adalah trader pemula ya teman-teman. Mungkin sama seperti kebanyakan kalian kayak gitu ya. Tapi di video ini teman-teman ya, saya ingin menginformasikan atau men-sharing gitu ya, tiga cara atau tiga tools gitu ya, alat bantu yang biasa atau yang pernah saya pakai gitu ya untuk menguji metode yang ingin saya gunakan dalam trading forex kayak gitu teman-teman. Nah, kebetulan dua dari metode ini tidak sering saya gunakan kayak gitu ya, tapi saya tahu ini caranya. Dan yang ketiga ini adalah metode atau alat bantu tools gitu yang saya paling sering gunakan kayak gitu ya. Karena dari ketiga metode ini semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan kayak gitu teman-teman. Jadi nanti akan saya jelasin bagaimana kelebihan dan kekurangannya masing-masing kayak gitu. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke yang pertama ya teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman ya. Jadi di sini kalian bisa masuk ke website yang namanya GoCharting teman-teman. Nah, GoCharting ini kalian bisa ketik aja di Google gitu ya, gocharting.com atau GoCharting aja boleh. Nanti kalian tinggal pilih ke chartnya kayak gitu, karena kita yang paling penting kan chartnya ya. Nah, begitu kalian masuk nanti tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini karena saya full screen kayak gitu. Nah, bagaimana cara kalian bisa menguji metode kalian atau ya metode kalian ya untuk trading kayak gitu ya dari GoCharting ini teman-teman. Kan biasanya kalau kalian biasanya backtesting atau ingin uji metode gitu ya, kalian biasanya seperti ini ya, manual ya kayak gini. Nah, lihat dari dari sebelah kanan itu kalian harus drag sendiri kayak gitu ya. Dan kelemahannya teman-teman, kalian pada saat gonta-ganti time frame juga itu bisa terlihat bagian history ke kanan kayak gitu. Ini contoh aja ya, misalnya kalian ingin nge-buy di daerah bawah sini misalnya. Kalian ingin nge-buy di bawah sini ya. Nah, terus begitu ini belum nyampe, nah kan kita pengen tarik nih, agak susah ya narik-narik terus kayak gitu teman-teman. Nah, agak ribet kayak gitu loh. Kalau kita kayak nggak sengaja kayak gini, kita bisa kelihatan ke sebelah kanannya kayak gitu. Dan itu adalah menurut saya itu satu kekurangannya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi di GoCharting ini yang kita bisa gunakan di GoCharting ini ya, jadi adalah alat replay ini teman-teman. Nah, di sini kalian bisa replay. Misal contoh kalian ingin replay ke sini ya. Nah, hilang sebelah kanannya langsung hilang teman-teman ya. Dan kalian bisa turunin ke time frame. Nah, setiap kali ingin kalian turunin ya, kalian ingin replay, setiap kali ingin replay kayak tadi, kalian pastikan kalian nge-replay dari time frame yang lebih besar kayak gitu ya. Karena kalau kalian nge-replay dari 1 jam atau di bawah dari daily gitu biasanya, begitu kalian pindah time frame ke daily atau ke yang lebih tinggi gitu ya, replaynya akan balik lagi ke awal kayak gitu teman-teman. Nah, ini kita lihat ya. Ya, jadi di sini kalian tinggal bisa replay aja kalau kalian ingin lihat time frame yang lebih kecil kayak gitu teman-teman ya. Nah, kekurangannya teman-teman, kekurangan dan kelebihan ya kalau saya bahas dari GoCharting ini kayak gitu ya. Kelebihannya dulu, yang pertama itu dia itu free teman-teman ya. Jadi ini gratis, kalian tinggal masuk aja ke websitenya, bukan masuk sih, tinggal datengin aja websitenya, free dia, gocharting.com yang tadi seperti saya bilang ya. Sabar nih, kok nggak ini kemana nih? Ini dia ya. Jadi kalian tinggal ke gocharting.com ini, kalian bisa langsung gunain alat ini atau tools ini kayak gitu secara free gratis. Nah, tapi kekurangannya apa teman-teman? Kekurangannya dia cuma bisa replay, nggak bisa terlalu jauh kalau ingin ke time frame yang lebih kecil kayak gitu ya. Jadi kalau misal ke daily kalian bisa sih sampai sini. Nah, bahkan sampai belakang-belakang lagi bisa kalau kalian ingin gunain ke daily kayak gitu. Tapi kalau kalian pengen pakai ke time frame H1 atau H4 gitu ya, atau H2, di sini kan bisa H2 kayak gitu ya. Ya 2 hour kayak gitu. Kalian nggak bisa terlalu jauh, paling cuma 1-2 tahun ke belakang kayak gitu, karena datanya dia nggak cukup kayak gitu teman-teman. Nah, itu kekurangannya teman-teman ya. Jadi kekurangannya kalian nggak bisa time frame kecil di jauh-jauh ya, historinya nggak bisa jauh kayak gitu ya. Tapi kelebihannya ini gratis teman-teman. Jadi kalian nggak usah keluarin uang sepersen pun kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita akan langsung masuk aja ke yang kedua teman-teman ya. Sebenarnya ini ada cara ini ya, ada cara untuk threadnya, tapi threadnya ini kurang efektif teman-teman di GoCharting ini karena agak-agak error gitu ya. Ini karena ini misalnya saya contohin aja ya, kita masukin aja nih quantity dan segala macam, ini langsung on the spot kita buy misalnya ya, ini contoh aja. Di sini kalian bisa lihat di sini ada tanda
buy, tapi tiba-tiba ada tanda sell juga ya. Dia jadi kayak ke apa namanya, nah jadi sekali klik banyak banget ini ya guys, ini ya teman-teman ya, apa namanya, transaksinya kayak gitu, aneh banget. Makanya ini saya juga dari tadi udah otak-atik dan ya nggak bisa kayak gitu ya. Intinya sih kalian gunain aja ini ya, pakai cara kayak gini aja kalau memang kalian ingin gunain tools ini kayak gitu. Kalian tinggal play aja kayak gitu. Nah, nanti hasil dari ini ya, misalnya ini 1:3 kayak gitu ya, win. Kalau win berarti kita dapat 3 risk gitu ya, 3 reward, sorry ya. Kalau lose berarti ya lose 1 gitu. Oke, kita akan masuk ke yang berikutnya ya, tools yang berikutnya. Oke, alat bantu kedua teman-teman, atau tools kedua yang ingin saya share atau saya infoin buat kalian kayak gitu ya, yaitu tradingview.com/chart teman-teman. Jadi ini juga sama-sama website ya, mirip kayak GoCharting yang tadi teman-teman. Cuman ini adalah websitenya namanya tradingview.com, dan abis itu di /chart gitu ya, untuk langsung masuk ke chartnya. Atau teman-teman juga bisa ketik aja di Google trading view kayak gitu ya. Nanti kalian tinggal masuk ke chartnya aja kayak gitu intinya. Nah, nanti kalian akan langsung masuk ke kurang lebih kayak gini ya, interface-nya kurang lebih, karena ini ada sedikit-sedikit yang saya bedain gitu ya, sedikit doang sih, nggak beda banget kayak gitu. Nah, ini juga sama teman-teman ya, mirip dengan GoCharting ya. Kalian bisa replay juga kayak gini ya, dan kalian nggak usah bingung ini apa juga nih ya. Ini cuman demo aja, karena tadi sempat saya sambungin ke paper trading, jadi kayak bisa demo aja sama kayak di MT4. Kalau kalian sering gunain MT4 demo ya, mirip-mirip lah. Ini kita bisa open posisi kayak gitu ya. Ini nggak usah terlalu diperhatikan teman-teman. Intinya sih yang bisa kalian gunakan untuk menguji coba testing metode kalian kayak gitu ya, yaitu sistem replaynya lagi ya teman-teman di sini. Nah, mirip juga ya. Jadi ini sama-sama bisa digunain untuk backtest atau tes metode kayak gitu ya. Sebentar, ini long position misalnya sama kok ini. Nah, ini tinggal kita play doang. Nah, cuman ini lebih enaknya apa teman-teman? Kalau misalnya contoh ya, kalian bisa di sini open posisi kalau lagi di ini teman-teman. Kalau lagi apa namanya, backtest kayak gini ya. Tunggu. Misalnya kita stop dia lagi di, nah misalnya di sini gitu ya, kalian bisa open di sini ngebuy. Nah, dia langsung ada tuh, dan bisa tarik ke TP-nya maunya di sini, terus SL-nya di drag juga ke bawah sini ya. Tinggal habis itu ini panjangin aja, play kayak gitu. Nah, tinggal kita tungguin ini plus atau minus kayak gitu. Nah, ini bedanya sama GoCharting ya. Kalau tadi GoCharting soalnya agak-agak error open posisinya kayak gitu teman-teman. Dan nanti kalau misalnya plus di sini nanti USD akan nambah teman-teman. Jadi cuman bedanya ini kayaknya nggak ada modalnya aja, kita modalnya berapa kayak gitu ya teman-teman. Tapi yang sekali lagi yang saya tekanin di sini, yang mending kalian lihat tuh risk reward rasionya aja. Jadi yang nanti kalian catat secara manual tuh risk reward rasionya, misalnya winnya berapa, lossnya berapa risk atau berapa reward kayak gitu ya teman-teman. Itu yang paling penting kayak gitu teman-teman kalau menurut saya. Oke. Nah, ini juga sama, kelebihannya itu ini free ya, di basicnya ya. Jadi ini kalian tinggal login aja, tinggal buat masuk ke email ya, sign up kayak gitu, login, dan ini bisa dapetin free untuk dailynya yang time frame yang dailynya itu bisa sampai lumayan jauh nih teman-teman. Kita ulang ya kayak gitu ya. Tapi yang jadi masalah kalau misalnya kalian ingin ke time frame yang lebih kecil. Contoh ini kan ini di 2023 ini kayaknya masih bisa ke H1 nih ya. Nah, malah udah nggak bisa tuh. Kalau ke H1 di tahun 2023 aja dia butuh upgrade teman-teman. Harus ke sekitaran premium ya teman-teman kayaknya, atau essential plus sudah bisa nih kayaknya nih ya. Tapi kalau misalnya makin ke kanan atau ultimate ini teman-teman, kalian bisa dapetin 10 kali more data atau datanya lebih banyak. Jadi kalian bisa replay lebih jauh kayak gitu ya. Harganya, untuk harganya sendiri kalian bisa lihat ya. Soalnya saya pribadi saya nggak gunain trading view ini ya teman-teman. Mungkin di luar sana banyak teman-teman semua, banyak orang-orang yang gunain trading view ini. Tapi untuk saya pribadi saya lebih
nyaman gunain MetaTrader kayak gitu teman-teman. MetaTrader 4 lebih khususnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi saya jarang banget gunain ini, dan ya nggak pernah apa namanya subscribe juga sih kayak gitu. Jadi intinya sih kalau misalnya kalian ingin punya data yang lebih banyak atau bisa backtesting lebih banyak dan bisa turun ke H1 kayak gitu teman-teman, kalian harus upgrade ke yang tadi yang Pro itu ya teman-teman, dan harganya tuh beda-beda kayak gitu teman-teman. Oke, ya untuk yang kedua ini selesai sampai sini ya paling, dan kita akan mulai masuk teman-teman ke metode bukan metode sih, sorry, ke alat bantu atau tools yang ketiga teman-teman, yang biasa saya gunain dan menurut saya ini ada rekomendasi saya ya untuk kalian yang memang ingin menguji metode kalian dan melihat hasilnya juga secara lebih mudah dan lebih bisa dibilang lebih apa ya, lebih otomatis, lebih dimudahkan lah kalian kayak gitu ya teman-teman. Nah, kita akan masuk ke yang ketiga teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita akan masuk ke alat bantu ketiga atau tools yang ketiga ya teman-teman, untuk membantu kita dalam backtesting metode yang kita akan gunakan kayak gitu ya teman-teman. Dan alat bantu ini atau tools ini adalah alat bantu yang paling sering saya gunain untuk backtesting ya, untuk mencoba metode saya ya, atau justru saya mencari metode juga biasa menggunakan tools ini juga kayak gitu ya teman-teman. Yang jelas ini adalah yang paling sering saya gunakan kayak gitu loh, untuk membantu saya dalam mencoba metode saya kayak gitu teman-teman. Nah, alat bantu ini atau tools ini teman-teman ya bernama SoftaFX Simulator teman-teman, dan SoftaFX Simulator ini hanya bisa digunakan di MT4 teman-teman ya. Jadi ini cuman bisa digunakan di MT4 yang ada di PC, dan dia akan masuknya jadi software ya teman-teman, dan akan masuk ke Expert Advisor di sini teman-teman. Nah, oke, kita langsung aja teman-teman ya, akan saya bahas gitu secara singkat ya, secara singkat, jelas, padat kayak gitu teman-teman. Saya berusaha supaya teman-teman bisa ngerti kayak gitu ya, fungsi-fungsi atau fitur-fitur apa aja yang bisa kita dapatkan di software ini teman-teman ya. Kebetulan saya sudah punya software ini, dan ini yang full versionnya teman-teman, jadi saya bisa menggunakan semua fitur-fitur yang ada kayak gitu ya. Oke, kita akan mulai aja. Oke. Pertama teman-teman, intinya begitu kalian punya software ini, kalian bisa memulai simulasi ya. Simulasi sama fungsinya kayak trading view ataupun go charting ya. Kita bisa ke belakang gitu ya, untuk mencoba metode kita dari history ya, dari history data yang terdahulu. Nah, beda ya teman-teman, kalau yang full version ini teman-teman ya, kalian bisa punya data dari 10 tahun ke belakang bahkan lebih kayak gitu ya. Setahu saya itu ada yang dari 2004 2003 teman-teman, dan bisa digunain dari ini teman-teman, sorry, nih ya, kalian bisa buka chartnya dari monthly, weekly, daily, H4, H1, M30, M15, M1, bahkan sampai M1 pun bisa kebuka kayak gitu ya teman-teman. Dan tipe chartnya juga kalian bisa pilih di sini ya teman-teman, dari standard chart dan yang lain-lain kayak gitu. Nah, di sini periodnya kalian bisa juga custom time frame ya, dari menit bisa, jam bisa, daily bisa kayak gitu teman-teman di sini. Oke, nanti kalian tinggal add aja. Intinya kalau saya sih pakai yang standar ya, pakai standar aja dari MT4, ada monthly, weekly, daily, H4, H1, dan M5. Biasa saya pakainya H1 aja, M5 ini saya cuma mau perhatiin aja teman-teman ya. Nah, itu fitur pertama ya. Jadi keunggulannya adalah dia bisa mendapatkan history yang lebih jauh ke belakang teman-teman. Jadi kita bisa ngelihat atau mencoba metode kita tuh dalam waktu yang lebih lama ke belakang kayak gitu ya, lebih akurat lah bisa dibilang kayak gitu. Dan yang kedua yang jelas teman-teman, sama kayak trading view dan go charting ya teman-teman, ini akan jauh lebih cepat dibanding kita demo ya. Kalau misalnya kita demo kan kita perlu nunggu waktu ya selama 1 bulan 2 bulan, ataupun kalau kita mau tes 1 tahun bahkan 1 tahun kayak gitu teman-teman. Tapi ini bisa jauh lebih cepat teman-teman, bisa membantu kita mengetes metode kita jauh lebih cepat dibandingkan demo teman-teman. Jadi kita bisa tahu itu metode work atau enggak kayak gitu ya. Nah, saya akan bahas mulai dari risk manajemennya dulu ya di sini ya, apa yang ada di ketengahin dulu dah. Oke. Nah, ini di sini tuh ada risk teman-teman. Jadi di risknya ini kita bisa pakai lot, bisa pakai persenan ya. Persenan ini tuh dari equity di sini.
dan ada risk berupa dolar teman-teman. Jadi saya pengen setiap kali saya trade itu saya mengriskkan atau apa ya, hilang 50 lah kalau misalnya saya loss kayak gitu ya. Nah, habis itu untuk SL sendiri bisa pips, bisa price. Ya, jadi kalian tergantung kalian sukanya kayak gimana, kayak gitu. Nah, TP juga sama kayak gitu ya. Nah, ini cuman buat tes aja teman-teman ya. Ini buat tes aja. Kita misalnya saya pengen nge-buy di sini ya. Kita tinggal taruh di sini, copy value-nya. Kita taruh di kita taruh. Oh, ini kalau kita mau market execution langsung kan kita tinggal pencet buy atau sell nih teman-teman. Tapi kalau kita mau nge-buy-nya di sini kita pending ya. Jadi price-nya taruh ini, price ini ya. Terus kita pengen SL-nya di SL kita pengennya di sini. Ya, kita tinggal copy value aja. Paste. Habis itu nih close lagi, kita pengen TP-nya di sini ya, misalnya. Oke, TP di sini. Oke, jadi kita tinggal pencet buy limit teman-teman. Nah, dia langsung kebuka. Sini ya, langsung kebuka teman-teman. Nah, atau kalian bisa gunain juga caranya, yaitu visual mode. Ya, visual mode ini, by the way tadi untuk pending kalian juga bisa ini ya, bisa price, bisa distance pip juga ya. Jadi kalian bisa pilih. Nah, untuk visual mode teman-teman ini jauh lebih mudah lagi ya. Saya pengen misalnya kita pengen nge-sell. Oke, pertama kalian risk-nya dulu ya. Yang penting risk-nya ini kalian isi dulu. Habis itu saya pengen nge-sell dari sini. Oke, saya pengen nge-sell dari sini, SL di sini. Ya, TP di sini teman-teman. Ya, di sini langsung dikasih lihat ya. Kalau saya loss, saya minus 49. Kalau saya TP, saya dapatnya 127,8. Accept. Oke. Langsung ke open teman-teman ya. Jadi awal-awal langsung kena floating loss 3 ini karena ada spread ya. Spread ini teman-teman. Nah, oke, kita akan coba langsung jalanin aja ya. Saya pakai jadi ada dua cara teman-teman untuk gerakin candle ini. Gerakin candle di sini yaitu dengan next bar. Ya, next bar ini kita bisa pilih mau bar apa nih, mau monthly, weekly, daily, H4, H1 ya. Saya pakainya yang H1 aja. Jadi setiap saya next bar itu per 1 jam atau mundurin juga bisa kayak gitu teman-teman. Jadi kita bisa majuin dan mundurin, itu bisa diatur nanti di awal-awal ya. Atau kalian bisa juga pakai ini teman-teman. Ya, pakai otomatis di sini. Jadi dia jalan sendiri. Nah, ini kayak gini ya. Dia jalan sendiri teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya terjadi eksekusi pending order atau reaching the price gitu ya, dia bisa berhenti sendiri, juga bisa diatur kayak gitu teman-teman. Ini automatic pause ya, bisa kalian atur kayak gitu. Jadi kita next aja. Misalnya doang kan kita itu. Ini contoh aja teman-teman ya. Contoh aja. Kita lihat. Nah, satu TP yang tadi nge-sell ya. Yang tadi nge-sell dan ini baru kejemput di sini. Oke, satu SL, satu TP teman-teman. Nah, kita bisa ngelihat di sini thread-nya. Nah, ini seandainya saya balikin dulu ya, mundurin dulu deh tadi dikit. Nah, di sini bisa kelihatan di sini teman-teman ya, order kita. Order kita ini kita bisa modify ya, begitu di tengah jalan. Nih, saya udah profit dikit nih misalnya, profit 12 dolar gitu ya. Saya mau close partial, bisa. Mau berapa persen, berapa lot? Ya, kita lotnya belinya 0,18 nih ya. Saya mau 0,09, saya close gitu misalnya. Atau 50% atau 25%, terserah teman-teman ya, kalian bisa di close aja. Nah, udah close, sisanya 6 dolar ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, bisa modify juga nih, banyak nih. Bisa modify SL-nya, bisa ditarik TP-nya juga bisa. Habis itu tinggal di accept aja. Nah, habis itu bisa auto BE, bisa trailing stop, bisa juga teman-teman. Terus habis itu bisa BE langsung. Nah, dia langsung naik otomatis ke sini, bisa juga teman-teman ya. Jadi kita bisa banyak ngatur teman-teman. Mau take profitnya diganti juga bisa, stop lossnya diganti juga bisa teman-teman. Jadi ini banyak ya fitur yang bisa kita gunain di software ini teman-teman. Nah, begitu misalnya ini kita jalanin lah, anggap ya kan tadi loss ya, kita udah loss. Oke, history ada juga teman-teman ya, semua history kita. Nah, ini yang tadi nih, tadi kita win ini ya, nge-sell, nge-buy kita 0,000 ya. Kebetulan nih komisi saya nggak isi ya, sebenarnya harusnya saya isi, saya lupa. Ini misalnya di komisi bisa diisi di awal-awal teman-teman. Jadi kita benar-benar mencoba seril mungkin ya, mencoba metode
mencoba metode kita dengan kondisi sereal mungkin, teman-teman. Itu akan jauh lebih baik kayak gitu ya, dibanding kalau misal tadi yang trading view dan juga charting itu kan lebih kayak ya udah masuk kita hitung manual lah kayak gitu ya teman-teman ya, dan kita nggak tahu pergerakan market pada saat itu kan, kita nggak tahu spreadnya berapa segala macam itu ribet teman-teman, kita hitung otomatis. Sedangkan ini sudah bisa dieksekusi secara software kayak gitu teman-teman, jadi kita tahu kapan kita SL, kapan kita TP nanti gara-gara news dan segala SL gara-gara news itu juga kehitung sama dia. Kadang-kadang saya tiba-tiba ke SL aja gitu, padahal nggak kena SL secara secara candle nggak kena SL gitu teman-teman, tapi karena news tiba-tiba spreadnya tinggi dia kena kayak gitu teman-teman ya. Itu bisa dihitung juga di sini. Jadi kita hal-hal yang seperti itu yang bisa kita lebih detail lah ibaratnya ya, bisa software ini baca kayak gitu teman-teman. Oke, jadi dari segi tadi ini kita udah history ya, close trade, statistik ada ya. Jadi ini semua detail-detail yang kalian perlukan juga nih. Kalian bisa lihat profit loss-nya, kalian bisa lihat drawdown, dan kalian profit dan segala macam tuh ya, average, loss trade, short trade, long trade, short trade, abis itu max consecutive win, lossnya berapa, semua udah ada teman-teman. Dan di sini ada grafiknya juga kayak gitu ya. Nah, habis itu di sini juga kalian juga bisa ekspor tuh MT4 report teman-teman. Jadi kalian bisa lihat statementnya langsung ya kayak gitu ya, kayak kalian demo aja gitu atau real gitu kan, ada statement dari broker kayak gitu, kalian juga bisa lihat kayak gitu teman-teman. Nah, terus ini pending ya, terus ada ini lagi teman-teman, ada kita juga bisa lihat session ini. Nah, ini New York teman-teman, berarti ini sekarang lagi masuk di jam sekitar ini ya 15.00 ini, masuk di New York sama masuk di London teman-teman. Nah, kalau misalnya di sini ada Sydney sama Tokyo, jadi kita bisa lihat ya dari segi waktunya. Terus news, bagaimana news ya? Kadang-kadang kan ada orang pengen hindarin news dan segala macam. Kalian bisa buka juga. Wah, ini ada merah nih, kita harus hindarin atau kayak gimana? Atau justru kalian main di news, kita juga nggak tahu ya. Kayak gitu. Jadi beda-beda orang kadang-kadang gunain news, ada yang untuk entry, justru ada yang menghindar juga kayak gitu ya teman-teman. Di sini juga bisa kalian bisa kita gunain gitu loh, bisa kita lihat kayak gitu teman-teman. Gitu ya, ini lagi terjadi news nih di sini kayak gitu. Nah, ini jadi menurut saya ini udah lengkap ya, sangat lengkap malah bisa dibilang ya. Terus ini juga untuk apa nih, clone ini untuk ini teman-teman. Jadi misalkan saya buat garis di sini ya, ini kan time frame-nya H1 teman-teman ya. Kalau biasanya kita gonta-ganti time frame di sini ya kalau di MT4, tapi kalau ini enggak, kita bisa atur. Kalian kan dari awal tadi saya udah bilang ya, kita bisa atur chartnya yang kita mau lihat apa aja. Kalau saya dari monthly, weekly, daily, H4, H1 ini ya. Jadi di H1 saya taruh garis. Nah, di H4 ini nggak kelihatan teman-teman. Gimana cara yang ngelihat? Nah, kalian tinggal ini aja, buka taruh garisnya, habis itu diklik 2 kali ya sampai ada tanda putih kayak ini. Habis itu kita clone. Nah, begitu clone, dia langsung ada di setiap time frame yang kita buka teman-teman. Nah, ada kan? Nah, kalau mau delete gimana? Supaya delete semua time frame juga ya, delete jangan delete pakai delete sini, bukan pakai delete di keyboard gitu ya, tapi delete di selected ini. Semua kehapus teman-teman kayak gitu. Intinya sih software ini lengkap ya teman-teman ya menurut saya, dan ini sangat membantu saya teman-teman dalam mendevelop metode ya. Jadi kita bisa ngelihat hasil backtesting kita, ataupun kalau kita pengen upgrade metode kita kayak gitu ya, semua data-data yang kita perlukan tuh ada di software ini teman-teman. Oke, tadi kan saya sudah sedikit mendemokan ya bagaimana software tersebut bekerja ya, atau tools tersebut bekerja ya untuk backtesting kita kayak gitu, metode-metode kita kayak gitu ya. Nah, sekarang gimana sih cara downloadnya, atau gimana kalian pengen coba kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi atau di bio ya teman-teman ya. Jadi kalian klik aja ya link yang ada di deskripsi di bawah ke websitenya teman-teman. Nah, nanti langsung kita akan dialihin sebenarnya ke home dulu ya. Habis itu kalian tinggal pencet download atau pricing aja, sama aja ya. Di sini ke pricing aja teman-teman, saya akan sedikit jelasin di sini ya. Jadi di sini ada free demo dan juga ada lifetime license teman-teman.
teman-teman. Nah, punya saya ini yang tadi saya demokan itu, yang saya kasih lihat tadi ya. Saya punya yang udah lifetime license ini teman-teman. Dan bedanya apa sih teman-teman ya? Bedanya kalau kalian demo ini, kalian cuma bisa trade 5 trade per simulasi teman-teman. Dan juga data yang kalian dapetin cuma 2 tahun ke belakang, sama seperti TradingView dan juga GoCharting teman-teman. Ini kalau yang mau gratis ya, nggak bisa nge-save juga ya, jadi nggak bisa nge-save, nggak bisa nge-load teman-teman. Nah, kalau yang lifetime license, kalian bisa menggunakan semua fitur-fitur yang tadi saya bilang kayak gitu ya, termasuk nge-save, terus habis itu trade-nya bisa kapan aja gitu ya, berapa aja kayak gitu, dan datanya tuh 10 year lebih ya, itu lebih dari 10 year, dan ini bisa digunain di 2 akun MetaTrader teman-teman. Nah, terus habis itu ini juga sekali bayar doang ya kalau kalian pengen ya. Ini nggak wajib teman-teman, sekali lagi saya ngomong ini nggak wajib, teman, bagi kalian yang memang suka trading di MT4 dan pengen coba back testing lebih gampang metode kalian ya, kalian boleh cobain ini. Dan kalau kalian punya, yang jelas punya budget lebih kayak gitu ya. Kalau kalian nggak punya budget lebih, kalian bisa gunain GoCharting atau enggak TradingView yang tadi saya bilang, ataupun free demo ini juga nggak apa-apa kalau kalian pengen pakai di MT4 kayak gitu ya, nggak masalah teman-teman. Cuman ini saya pengen jelasin sedikit ya kelebihan-kelebihannya apa aja. Terus kita dapat juga free update ini one time payment, jadi kalian sekali punya lisensinya, kalian nggak perlu bayar apapun lagi, kalian sudah dapat free update segala macam. Dan juga historinya pun dia per hari biasa update teman-teman, jadi nanti setiap hari kalian mau update history juga nggak apa-apa kayak gitu ya. Jadi kalian sekali sudah bayar, intinya kalian bisa pakai seumur hidup kalian. Mungkin ini sampai hancur mungkin MT4 atau Softa efeknya sendiri hancur kayak gitu ya teman-teman ya. Intinya sih hampir susah lah, hampir nggak bisa dibilang ini untuk selamanya lah, bisa kita bilang ya, kita bisa gunain ini kayak gitu teman-teman. Nah, untuk untuk instalasi ini saya akan coba download di free demonya aja ya. Sebenarnya sama aja teman-teman, sama aja kita download. Waduh, ini lagi error lagi. Saya coba download dulu ya teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman, udah masuk ke tadi tempat downloadnya. Kadang-kadang dia bisa websitenya bisa down teman-teman. Jadi kayak tadi ya, kalian tinggal reload aja sampai masuk kayak gini teman-teman. Lalu kalian tinggal download Forex Simulator ini. Nah, tinggal di save aja teman-teman. Nah, udah di save ya, dia nge-save. Dan ya, sebelum saya kasih lihat cara downloadnya teman-teman, kalau kalian ingin ke tutorialnya juga boleh ya. Tutorialnya di sini banyak tutorial yang disiapin sama Softa sendiri ya, untuk instalasi, downloading data, start simulation. Nanti ini saya akan lebih jelasin lah ya nanti. Sebentar. Nah, ini saya sudah download, sudah selesai teman-teman. Kita pergi aja ke sini. Nah, ini kita ke tempat kalian download di mana ya. Habis itu kalian tinggal cut aja, cut atau copy ya teman-teman. Habis itu balik lagi ke MetaTrader kalian. Habis itu tinggal open data folder kalian. Open data folder kalian ke MQL4. Habis itu ke export. Nah, kalian paste di sini teman-teman. Ya, kalian paste di sini ya. Kalau di sini kan saya sudah ada nih. Jadi udah ada kayak gini ya. Nanti begitu kalian udah paste, habis itu restart ini kalian teman-teman. Restart MT4 kalian ya, buka lagi MT4-nya. Buka lagi MT4 kalian. Nah, begitu kalian buka MT4, jangan lupa untuk ke tools, habis itu option, nyalain ini ya teman-teman, nyalain allow DLL import potential yang ini ya. Yang ini nih. Kalian nyalain, oke. Habis itu harusnya dia sudah ada di Expert Advisor di samping sini ya. Jadi kalian cari Expert Advisor. Nah, Softa Forex Simulator teman-teman. Jadi di sini saya akan masukin. Yang jelas kalian harus ada akunnya dulu ya, harus ada akun MT4 teman-teman. Nah, ini saya cobain demonya aja di sini. Kalian tinggal oke aja langsung, nggak usah diapa-apain ya, oke aja. Nah, di sini kan kalau saya full mode teman-teman, email saya ada di sini, activation code ada nanti. Jadi email sama activation code ini kalau misalnya kalian udah full version gitu, kalian beli gitu ya, nanti kalian bakal di-emailin untuk activation code-nya, dan kalian bisa langsung full mode kayak gitu ya. Tapi untuk kali ini teman-teman, saya akan cobain demonya aja ya, di oke. Nah, begitu oke teman-teman, dia langsung akan ada seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini data center ini fungsi apa teman-teman? Data center ini kalian bisa langsung download semua instrumen-instrumen yang pengen kalian cobain atau ingin kalian
backtestingin ya, kayak gitu ya. Nah, di sini ada data provider, jadi dia ada 3 ya, dia ambil dari 3 data ya, dari 3 server, sorry, dari Dukascopy, TrueFX, sama hisdata.com. Kalau saya sih pakai yang ini aja, nggak usah ribet kayak gitu ya. Intinya kalian download ya, misalnya kayak sini AudioJPY nih gitu kan, saya pengen AudioJPY, ya udah tinggal klik ini download ya, tinggal download. Dan kalau demo tuh harusnya dapetnya download 2 tahun doang. Kebetulan kalau saya kan sudah ada ya dari 2003 seperti yang kalian lihat nih, 2003 ke 2024 teman-teman. Ini sekitar 21 tahun datanya ada teman-teman. Dia tersedia kayak gitu ya. Sorry. Jadi ini bisa diupdate juga teman-teman. Jadi setiap hari dia bisa update dan itu gratis teman-teman ya. Terus economic event calendar juga bisa diupdate teman-teman. Ini kayak saya mau update, dia tinggal update kayak gitu ya. Tinggal diupdate ya. Nah, udah, update udah. Habis itu close ya. Habis itu kita tinggal ke new simulation teman-teman. New simulation ini ya, ini kebetulan saya kan sudah ada datanya yang dari tahun 2023. Ini kita anggap ya kalian pakai yang demo aja ya. Berarti tahun 2022 ya, 2022 bulan Januari misalnya. Oke, saya pengen mulai dari tanggal 5 ya, tanggal 5 bulan Januari tahun 2022 kayak gitu ya. Atau enggak kalian ini deh ke tahun 2023 gitu. Karena kita butuh agak data ke belakang sedikit ya, karena kadang-kadang kita butuh ngelihat ke belakang sedikit teman-teman. Nah, habis itu account currency-nya USD ya. Starting balance kalian bebas yang mau masukin apa gitu ya. Time zone-nya juga bisa kalian atur. Rewinding allowed atau enggak. Jadi ini untuk kalian bisa mundur lagi, udah maju mundur lagi gitu ya, boleh atau enggak kayak gitu. Itu bebas kalian mau kayak gimana ya. Ini nggak usah disentuh teman-teman. Dan leverage ini kalian bisa pakai sesuai dengan yang kalian broker yang kalian pakai ya. Kalian pengen coba di mana gitu ya. Kalau saya tuh biasanya ada yang 1:10-an teman-teman. Jadi kita pakai ini. Habis itu spreadnya real variable aja ya, jangan yang fix. Habis itu commission per lot ya teman-teman. Ini kalian bisa sesuaikan juga dengan yang broker yang kalian pakai ya. Kalian pengen coba kira-kira di commission berapa? Ini kita di 7 aja teman-teman. Nah, terus ada initial history data on chart teman-teman. Jadi ini fungsinya apa? Nah, begitu kalian buka simulasi ini teman-teman, jadi sudah ada beberapa candle ke belakang kayak gitu ya, berapa hari ke belakang datanya sudah ada teman-teman. Jadi kalian untuk membaca kira-kira ke depannya bakal kayak gimana. Kalau saya sih biasa 1 tahun ke belakang ya. Kalau kalian nggak mau ribet ya 1 bulan 2 bulan juga udah cukup kayak gitu. Kalau saya biasa pakai 1 tahun ke belakang teman-teman. Jadi ini 365 hari atau ya kalau misalnya kalian pengen 2 bulan berarti 60 hari ke belakang misalnya ya. Ini juga bisa pakai end simulation mau tanggal berapa gitu ya. Ini nggak usah dipakai. Abis itu kalian tinggal start aja. Start simulation ya. Nah, start simulation dia awal-awal kayak gini teman-teman. Dia akan suruh kita masukin mau chart apa aja sih ya. Kalau saya sih biasa monthly, saya add. Nanti dia ini masuk weekly, add. Pokoknya add dulu nih, saya add-in dulu yang ada di sini biasanya 4 ya. Nanti kalau saya mau pakai saya tinggal buka aja gitu loh, nggak ribet gitu ya. Nanti saya masukin aja nih, singkat aja ya. Oke, biasa kita pakai misalnya karena ini kan cuma 2 bulan, berarti kita pakainya yang weekly, daily, H1. Misalnya contoh aja deh, kita contoh dong ya. Habis ini kita close aja. Habis itu kita ke sini. Ya, saya sih biasa sih pinggirin aja ke sini. Nah, ini kan awal-awal begini nih teman-teman ya. Agak aneh gitu ya. Ini kita bisa pindahin teman-teman 1, 2, 3, 4 ini posisinya. Kalau 3 di bawah situ ya. Duh. Nah, kalau saya sih biasa pakai yang 1 teman-teman, biar di sini aja. Ya, terus objektifnya ini dinyalain aja biar bisa clone garis-garis dan segala macam ya, karena itu kan penting ya teman-teman. Nah, habis itu kalau mau news nyalain aja newsnya ya. Kalian bisa atur newsnya juga di sini teman-teman. Kalian mau yang berhubungan sama mau semuanya atau yang berhubungan sama Euro USD doang juga boleh ya. Kita misalnya pakai yang ini aja, oke. Kita close. Nah, udah. Habis itu, nah template kalian pakai aja template yang kalian biasa pakai, yang kalian pengen testing, kayak gitu. Tapi masing-masing harus dipakai juga teman-teman. Ya, teman-teman harus pakein juga masing-masing template-nya. Ini dipakai-pakein ya, dipindahin lagi. Jadi setiap tab-nya, setiap chart ini tab ini harus dipakein teman-teman. Nah, udah selesai.
Kayak gini teman-teman. Sisanya fitur-fiturnya kalian bisa gunain, kecuali yang tadi ya, save simulasi ini nggak bisa digunain kayaknya. Harusnya nggak bisa digunain karena kalian demo kayak gitu ya. Dan kalian cuma bisa thread tuh 5 kali doang teman-teman, kalau misalnya kalian demo kayak gitu ya. Jadi ya paling kayak gini aja teman-teman ya untuk review dari tools atau alat-alat yang kalian bisa gunain ya, khususnya kalian teman-teman pemula gitu ya, ataupun teman-teman yang udah lama trading forex pun bisa gunain ini kalau misalnya kalian teman-teman pengen coba metode baru, atau mungkin kalian ada cara lain untuk mencari metode gitu ya, atau untuk bukan mencari metode, sorry, ada cara lain untuk mengtes metode gitu ya. Kalian juga boleh share-share di komen ya, bantu teman-teman pemula para trader kayak gitu ya untuk mencari menguji metode ya, caranya menguji metode dengan cara yang lebih mudah kayak gitu teman-teman. Tadi yang saya share itu pertama ada Go Charting ya, dan TradingView, nanti saya akan kasih linknya juga di bawah, dan yang terakhir ini di MT4 teman-teman, yaitu Softa FX Simulator teman-teman. Oke, jadi intinya teman-teman ya, jadi kalian bisa menggunakan alat-alat atau tools-tools yang tadi saya informasikan atau yang saya sharing ke kalian semua gitu ya. Kalian bisa gunakan mana yang kalian lebih prefer gitu ya. Go Charting boleh, itu yang free ya, atau TradingView boleh, itu juga free bisa, ataupun mau bayar bisa. Atau kalian yang emang udah suka dengan TradingView ya, mendingan pakai TradingView, coba yang berbayarnya kayak gitu ya, itu yang per tahun, itu nggak tahu berapa harganya, saya sih nggak tahu berapa, tapi kalian coba cek aja kayak gitu ya. Yang jelas dengan rewind atau history itu sangat membantu kayak gitu teman-teman. Jadi kalian bayar sedikit ya nggak apa-apa lah kalau untuk pengen coba backtesting kayak gitu, lebih mudah lah kayak gitu ya kalau menurut saya ini. Nah terus yang ketiga ini adalah yang tadi saya bagiin adalah Softa FX Simulator teman-teman, yang ada di MT4. Jadi kalian tinggal coba aja, kalian tinggal mana yang paling nyaman buat kalian kayak gitu ya. Kalian mau coba yang demonya, mau yang full versionnya pun nggak masalah kayak gitu ya. Yang jelas kalau misalnya kalian pengen cek untuk Softa FX Simulator ini lebih lanjut, saya udah kasih linknya di bawah ya. Tempat tadi kalian download itu sama aja linknya, kalian bisa di situ. Dan kalian yang mau beli juga saya sediain linknya di bawah. Tapi ya sebelum kalian beli, kalian coba dulu demonya teman-teman ya, demonya yang tadi saya praktekin kayak gitu. Karena apa? Karena di beberapa kasus katanya kalau saya baca gitu ya, ada yang apa namanya, error gitu teman-teman. Jadi nggak work di PC dia, nggak bekerja soal forex simulator ini ya. Karena apa teman-teman? Karena ini ada garansi 14 hari refund teman-teman. Tapi 14 hari refundnya ini hanya berlaku untuk kalau misalnya apa namanya, Softa FX Simulatornya ini nggak bekerja teman-teman. Jadi kalian coba dulu demonya. Kalau memang work dan kalian butuh yang full version, kalian pengen coba yang full versionnya, kalian boleh langsung beli di link yang ada di bawah itu ya, yang ada di deskripsi di bawah atau di bio kayak gitu. Nanti saya coba sematin dikasih kayak gitu ya teman-teman ya. Yang jelas semua tools ini sangat membantu teman-teman untuk para trader pemula ya, termasuk saya sendiri gitu ya. Saya sangat menggunakan dan merekomendasikan tools-tools ini untuk kalian gunain. Jadi kalian sekali lagi saya mau cuman ingetin aja buat teman-teman semua ya, sebelum kalian trading coba kalian cari metode dulu dan di backtest dulu. Abis di backtest pun jangan coba-coba langsung ke real teman-teman ya. Bagi yang pemula, kalian coba di demo dulu. Di demo itu fungsinya untuk apa? Untuk ke masalah kesabaran teman-teman ya. Karena kalau di sini, kalau di simulasi ini kan lebih cepat ya, kita bisa pencet aja, dia bisa maju terus, bisa lebih cepat teman-teman. Tapi kalau di demo kan itu pergerakan real ya, pergerakan yang aslinya teman-teman. Jadi disitulah sebenarnya kuncinya juga teman-teman. Jadi setelah kita mendapatkan metode, setelah kita coba metode kita work atau enggak, kalian coba dulu ke demo. Begitu di demo kalian berhasil, baru kalian boleh coba ke real dengan dana yang kecil dulu teman-teman. Baru habis itu kalian boleh real atau kalian ke prop firm kayak gitu. Itu sih kalau saran dari saya kayak gitu ya, sebagai trader pemula dan cukup ada pengalaman sedikit lah dari trading kayak gitu ya. Jadi paling kayak gitu aja teman-teman ya, dan semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Yang jelas kalau misalnya kalian pengen coba tools tersebut, saya udah sematin semua linknya di bawah di deskripsi atau di link di bio, kalian tinggal coba aja. Oke, semoga bermanfaat teman-teman, dan kita akan ketemu lagi di next video. Nanti saya akan membahas soal lain ya, bagaimana mungkin apa namanya, cara-cara backtesting atau kayak gimana lah, nanti kita lihat aja. Oke, semoga bermanfaat teman-teman, sampai jumpa di next video.